Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Kemudian di antara permasalahan yang berhubungan dengan wudu yaitu an-nahyu anil i'tida' fil wudu. Larangan untuk berlebihan dalam berwudu. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya tentang wudu. Maka Nabi SAW memperlihatkan kepadanya 3 kali. Kemudian beliau bersabda, hakadzal wudu, faman zada ala hadza faqad as'a wa ta'adda wa zalam. Beginilah wudu, barang siapa yang lebih dari 3 kali, sungguh ia telah berbuat buruk dan ia telah melampaui batas dan berbuat zalim. Dari Nasai, Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencuci lebih dari 3 kali berarti dia telah berbuat zalim, Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi SAW sabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fi tuhuri wad du'a. Sesungguhnya akan muncul dalam umat Islam ini suatu kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan dalam berdoa. Kemudian selanjutnya adalah ar-rajul yuwaddi sahibahu. Seseorang boleh mewudukan saudaranya dengan cara menumpahkan air lalu orang tersebut berwudu darinya. Dari Usama bin Zaid bahwasanya Rasulullah SAW ketika ifadah dari Arafah, beliau pun kemudian singgah di suatu sya'ab, yaitu jalan di antara 2 bukit, lalu beliau membuang hajatnya di situ. Berkata Usama bin Zaid, maka kemudian aku pun menuangkan air kepada beliau dan beliau berwudu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, atusalli? Faqala al-musalla amamak. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau hendak sholat? Kata Rasulullah SAW, sholat di depan kamu, artinya nanti, di depan. Diriwayatkan Imam Bukhari. Demikian pula dari hadis Abu Mughirah bin Syu'bah bahwasanya ia bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, dan bahwasanya beliau pergi untuk hajatnya, dan bahwasanya Mughirah menuangkan air kepada beliau dan beliau berwudu darinya. Maka beliau pun mencuci wajah, 2 tangan, dan mengusap 2 khufnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian permasalahan yang lainnya itu yang berhubungan dengan mempergunakan bekas air wudu manusia. Disebutkan dari hadis Juhaifah bahwasanya berkata, Rasulullah SAW keluar kepada kami bil hajirah, di waktu siang. Fa utiya bi wudu'in fatawadda, maka dibawa kepada Rasulullah SAW air wudu, lalu beliau pun berwudu. Maka orang-orang pun mengambil dari bekas air wudu Nabi SAW dan mengusapkan ke wajah mereka dan tubuh mereka. Maka Nabi SAW pun sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Sementara di depan beliau ada tombak kecil, diriwayatkan Imam Bukhari. Di sini disebutkan bahwa para sahabat berwudu dari bekas wudunya Nabi SAW. Dan mazhab yang rajih, yang kuat, bahwa air musta'mal itu adalah suci dan mensucikan. Karena tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan akan kenajisannya. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan oleh orang yang berwudu. Di antaranya boleh berbicara di saat berwudu karena tidak ada larangan dari Nabi SAW. Kemudian tidak ada satupun doa yang sahih ketika mencuci anggota wudu, karena itu semua tidak ada asalnya. Seperti doa ketika mencuci tangan, mencuci wajah, dan yang lainnya. Yang ketiga, apabila seorang yang berwudu itu ragu sudah berapa kali ia mencuci, maka ambillah yang paling yakin, yaitu yang paling sedikit. Keempat, yaitu adanya sesuatu yang menghalangi kulit. Itu bisa membatalkan wudu. Seperti misalnya ada cat yang menempel, maka sesuatu yang menghalangi kulit seperti itu bisa membatalkan wudu. Kemudian juga faedah keempat, wanita yang istihadhah
Ya demikian pula orang yang air kencingnya terus-menerus keluar, ini sama hukumnya. Maka ia diperintahkan untuk berwudu setiap kali salat, dan itu hukumnya wajib bagi mereka. Dan hadis ini ada di antara faedahnya juga, di antara perkara juga, yaitu bolehnya kita menyeka bekas air wudu baik dengan sapu tangan ataupun yang lainnya, karena tidak ada satupun dalil yang melarang ataupun yang memerintahkan. Ya, bahkan ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa Nabi SAW memiliki handuk kecil yang digunakan untuk menyeka bekas wudu Nabi SAW.